Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, kita lanjutkan untuk analisa income statement tahun 2024 untuk saham-saham perbankan buku 3, part 2 ya, Bapak Ibu. Tadi part satunya kita sudah bahas Bank Tabungan Negara, BBTN, CMB Niaga, BNGA, NSP, OCBC, dan Bank Danamon ya, Bapak Ibu. Kecuali Bank BBTN, mereka ini afiliasi dengan asing ya, sesuai dengan peraturan buku 3. Oke, kita akan lihat untuk yang bagian kedua ini, Bank Penin, Bank Mega, Bank BNLI, Bank Permata, dan Bank SMBC atau BTPN ya Bapak Ibu. Oke, ini menariknya tidak semuanya masuk Kompas 100, banyak yang tidak lukit juga. Ya maksud saya kalau tidak masuk Kompas 100 biasanya tidak masuk dalam indeks fund manager ya, Bapak Ibu. Fund manager mungkin lebih memilih saham-saham top 5-nya atau top 4 Bank Indonesia. Tapi kadang-kadang seperti saya jelaskan di part 1, beberapa bank buku 3 ini pergerakannya luar biasa kadang-kadang karena banyak aksi korporasi, ganti pemilik lah, atau investor asing masuk lah, dan macam-macam. Contohnya waktu itu Bang Arto, diam itu Bank Buku 2 atau Bank Buku 3 ya, Bank Buku 2, begitu ada peraturan harus diinjek. Nah, diinjek dengan kapital karena sesuai peraturan, melesatnya luar biasa, akhirnya turun lagi. Nah, begitulah karakternya. Kalau BBCA tidak mungkin ya bisa bergerak seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang portofolinya dibagi untuk perbankan masuk, ada yang buku 4, ada buku 3 nih. Kita lihat Bapak Ibu income statement-nya di tahun 2004 untuk Bank Penin, Bank Mega, BNLI, dan BTPN supaya komprehensif. Oke, disclaimer on ya Bapak Ibu ya. Ini tujuannya untuk edukasi. Saya gunakan Sankey diagram untuk memudahkan visualisasi. Kalau Bapak dan Ibu ahli dalam laporan keuangan, silahkan lihat sendiri ya. Nanti kalau bantu juga ini kalau ada yang koreksi, perlu dikoreksi ya. Karena dia kan otomatisasi nih dengan program Python dia mengenerate gambar. Kadang-kadang error juga. Oke, jadi disclaimer-nya ada, Tayor trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Saya ini trader, jadi kalau lihat laporan keuangan bagus, hanya untuk filtering saja, untuk membuat watchlist. Jadi saya paling nggak pilihlah saham-saham yang bagus, entry-nya tetap pakai technical. Saya tidak fundamentalis garis keras juga, dan tidak anti juga dengan fundamental, karena saya kuliah juga kan, dulu kan kuliah keuangan, finance, corporate finance, makroekonomi waktu sekolah bisnis dulu. Oke, jadi remindernya karena kita adalah trader, wajib punya trading plan dan nanti gunakan money management. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Nanti kalau kurang jelas akses saya, Bapak Ibu bisa akses sendiri chartnya, Sankey diagram di Telegram botnya. Juga jangan lupa join ke Telegram channelnya. Di sini ada diskusi juga. Bapak Ibu kalau ada chat lagi posting di channelnya, komentar aja langsung otomatis masuk ke diskusi itu. Sosial medianya jangan lupa di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Oke, kita ulangi lagi apa itu perbankan buku 3. Buku 3 itu adalah perbankan dengan modal inti 5 triliun sampai 30 triliun ya. Jadi misalnya kalau ada yang modal intinya adalah 10 triliun tapi income net profitnya bisa 5 triliun atau 2 triliun kan luar biasa itu ya. Jadi perbankannya ini gede-gede nih net profitnya. Mereka juga aturannya sangat ketat, prudence ya, pengawasannya luar biasa, persaingannya juga ketat. Jadi benar-benar lah mereka harus kerja keras ya. Nah, aturan buku 3 juga mereka bisa dipegang oleh asing ya. Buku 3 ini melakukan kegiatan perbankan internasional tapi terbatas di wilayah Asia. Jadi biasanya dari Malaysia, Jepang, Cina, itu dia masuk untuk partner atau akuisisi perbankan buku 3 ini. Kalau buku 4 kayaknya nggak bisa kayaknya. Nggak tahu ya. Buku 4-nya kan nggak banyak juga di sini. Oke. Berapa yang terdaftar? Tadi untuk part 1 kita sudah bahas BBTN, BNGA, Bank Niaga, NSP, OCBC, dan Bank Danamon. Saat ini, yang untuk bagian kedua kita bahas Bank Penin, Bank Mega, Bank Permata, dan Bank BTPN, SBC ya. Udah diakuisisi Bank BTPN. Ini menariknya BTPN ini justru yang liquid itu disukai BTPS nih sahamnya. Baik, jadi perintahnya untuk Sankey diagram, income statement-nya, SQ, kode saham, misalnya Sankey, Bank PNBN misalnya, Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Jangan lupa untuk nonton tutorialnya, sudah ada supaya nanti Bapak Ibu ilmunya juga dapat. Oke, untuk informasi workshop, silakan Bapak Ibu sudah dibuka untuk batch 3, batch 8, nanti bisa kontak saya atau Bapak Ibu join ada Telegram channelnya.
Untuk 17 Mei sudah ada pembuka pendaftaran, ada 5 lagi, cukup sekelas 6 biasanya. Untuk batch 39 sudah ada 3 orang yang mendaftar, tinggal 3 lagi. Baik, kita pindah ke Telegram bot untuk mulai analisa. Oke, nanti kita akan bahas Bapak Ibu Sankey diagramnya, income statementnya, lalu rotasi saham, speedometer, lalu Wyckoff-nya ya. Jadi karena Wyckoff ini umumnya lihatnya di weekly, nanti daily-nya kalau waktunya terbatas Bapak Ibu bisa akses ya. Cuman karena market sudah buka, ini market lagi berjalan, saya ada waktu bikin ini working from home kebetulan. Jadi bisa ini ya, bisa Bapak Ibu akses sendiri. Kalau kurang lengkap atau kurang jelas, Bapak Ibu bisa cek. Oke, Bapak Ibu, linknya ada di deskripsi video. Jangan lupa akses Telegram botnya. Baik, kita mulai. Saham pertama, Bank PNBN atau Bank Penin. Perintahnya adalah SQF PNBN. Nah, kita lihat untuk tahun 2024. Sankey diagram income statement untuk Bank Penin ya. Oke, di tahun 2024 ini Bank Penin ini revenue-nya top line 15,4 triliun. Gede ya. Naik 6% dari tahun lalu. Lalu dia ada cost revenue-nya naik cukup besar. Persenannya naik 22% dari tahun lalu. Tahun ini menjadi 6,5 triliun. Nah, kita nggak tahu nih isinya apa Bapak Ibu. Yang berminat ngulak-ngalik bisa buka laporan keuangannya. Gross profit-nya turun. Tahun ini 8,9 triliun gross profit-nya turun 3%. Operating expense-nya juga turun 5,2 triliun, turun 6% dari tahun lalu. Operating profit-nya juga turun. Turunnya 4% dari tahun lalu menjadi 3,7 triliun. Lalu ada operating expense turun 48 miliar expense dia. Di sini income before tax-nya juga turun 3,6 triliun ya, Bapak Ibu, dia turun hingga, tapi tax-nya naik nih Bapak Ibu 788, saya tidak paham, tapi dia naik 2% tahun lalu hingga membuat net profit-nya turun 5% dibanding tahun lalu. Tahun ini net profit-nya 2,8 triliun. Itu Bank PNN ya. Kita lihat dengan Speedo PNBN. PNBN dia tanggal 14 grid, demand-nya lebih besar daripada supply sudah. Kita cek dengan start PNBN untuk end of day tanggal 14 April ya. Biasanya laporan keuangan kan mulai bulan April ini banyak keuangan dan mulai dividen. Ini PNBN. Oh ya, dia bukan Kompas 100 Bapak Ibu, PNBN. Jadi tidak ada. Dia masuk ke zona grid, artinya terjadi penguatan relatif terhadap komposit ya pagi ini. Kita cek dengan VPA monthly untuk Wyckoff-nya ya, monthly PNBN. Dia biasanya acuan saya adalah weekly. Kalau nggak kelihatan baru monthly, entry-nya nanti di daily ya. Oke, ini dia pola Bank Penin Bapak Ibu. Jadi mainnya di cycle weekly ya. Ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Akumulasi lagi, beli lagi di sini, jual lagi, marking up, jual lagi di sini. Akumulasi lagi, polanya begitu-gitu aja. Distribusi, marking down. Nah, di sini akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, zona ini kalau dia turun sampai 1035 adalah untuk akumulasi ya. Lihat VPA weekly PNBN. Jadi kita tahu nih baca polanya. Kan pergerakan harga saham kan dia akan berulang ya. Ini weekly-nya Bapak Ibu. Jadi mungkin bermainnya di weekly ya. Jadi ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Selling climax, ini mungkin fase B. Akumulasinya sepanjang ini berapa, hampir setahun. Marking up, distribusi, marking down. Ya ini kalau mau akumulasi di weekly, kalau dia turun ke 1275 di pola-pola akumulasi ya. Di bawah juga mungkin akumulasi ini karena volumenya kecil saja. Mudah-mudahan dia bisa naik. Sebenarnya targetnya di sini. Polanya kan begitu saja tadi kita lihat. Oke. VBP weekly PNBN. Untuk memastikan kalau mau masuk PNBN, di mana posisinya pakai VBP, kita cari demand zone. Jadi karena ada yang tanya, Pak enaknya masuk di mana? Ya enaknya masuk di demand zone. Berapa bisa hitung sendiri nih ya, 1200. Nah, dia kalau masih turun, oh di sini sudah nih. Ini juga enak demand zone ya. Jadi pantasan dia kuat.
nggak jebol. Kalaupun jebol, di bawahnya ada lagi 1000 sampai 1200. Ya begitu-gitu aja polanya. Kalau mau main cepat nanti jual di 1800 sampai 1500. Oke, lihat daily-nya. VPA, PNBN, market sudah buka. Ya, di sini baru kita kelihatan ini adalah marking up, distribusi, marking down. Diturun, marking down. Nah, ini mulai akumulasi lagi mungkin tapi volatilitasnya tinggi ya, itu. Kalau beli di mana ya? Tentu di bawah ini 1300-an ini ya. Oke, sekarang kita cek dengan foreign flow. PIF PNBN. Nanti bagian terakhir kita lihat volatilitas dan korelasi keempatnya. Berikut ini ada chart foreign flow untuk PNBN. PNBN ini menariknya asingnya akumulasi ya Bapak Ibu. Tapi hari ini kemarin itu masih net sell sampai 20 hari. Mungkin tidak signifikan asing di Bank Penin. Oke. Kita lanjut Bank buku 3 berikutnya, Bank Mega punyanya Om Khairul Tanjung. Perintahnya SKF Mega. Mega. SKF Mega. Sankey full year 2024 Bank Mega. Baik Bapak Ibu, untuk tahun 2024 ini Bank Mega income statementnya di top line-nya memberikan revenue 10,2 triliun naik 1%. Lalu ada cost revenue-nya sebesar 5,1 triliun naik 11%. Cost-nya gross profit-nya turun ya, minus 8% dibanding tahun lalu menjadi 5,1 triliun. Dari 5,1 triliun ini ada OPEX-nya 1,8 triliun meningkat 56%, besar ya. Mungkin gaji-gajinya naik, tantiumnya naik, apalah ini. Ini OPEX ya Bapak Ibu. Lalu operating profit-nya turun minus 25%, 3,2 triliun Bapak Ibu. Turunnya cukup dalam ini 25% dibanding tahun lalu. Operating expense-nya meningkat juga tapi hanya 26 miliar saja. Dari operating profit yang turun 25% menyebabkan income before tax-nya juga turun 25% dibanding tahun lalu menjadi 3,25 ya, triliun. Dan bayar pajaknya 626 miliar juga turun 29%. Lalu kita lihat loh, bosnya nggak bergerak. Sebentar. Dia kalau kita lihat turun kan Bapak Ibu, di sini income mouse-nya tidak bergerak. Ini harus diedit nanti. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat net profitnya turun 25% juga Bapak Ibu menjadi 2,6 triliun ya untuk Bank Mega. Dibanding tahun lalu cukup jatuh juga ya ini net profitnya. Oke, kita lihat dulu Speedo Mega. Jadi saya memang tidak pegang nih ya Bank Mega ini.
Mega zona grid artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Mega. Bukan Kompas 100 dia, Bapak Ibu. Nanti kita harus cek dulu. Dia bolak-balik di zona grid relatif terhadap composite. Kita cek dengan VPA monthly Mega. Bagaimana struktur besarnya? Struktur besarnya 2017, datanya seperti ini. Pandemik dia nggak jatuh nih. Luar biasa. Pandemik Bank Mega ini defensif. Marking up, distribusi ready to marking down. Hati-hati ya yang pegang Bank Mega. VPA weekly Mega. Luar biasa nih Bank Mega. Pas pandemik kemarin dia nggak kena. BBRI aja volatilitas kayak gorengan. Nah ini saya ciri-ciri tidak liquid ya Bapak Ibu. Distribusi marking down. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu punya, tapi saya sih tidak pernah pegang nih Bank Mega ini. Tapi kita lihat lah ya, namanya juga perbandingan. Kita cek dengan VPA Mega. Siapa tahu nanti ada investor masuk ke Bank Mega, join dengan perusahaan Jepang atau Cina, wah dia melesat. Atau Singapura, tuh paling banyak tuh finansialnya. Untuk daily, Bapak Ibu ada penguatan. Dia, kalaupun Bapak Ibu punya Bank Mega, ini kalau dia naik, masalah di Bank Mega ini tidak liquid dan volumenya. Itu aja masalahnya. Jadi mau komentar apapun, price, discount, everything, volume validate. Jadi kalau bisa profit, udah benar lah itu. Foreign flow Bank Mega. Apakah asing ada di Bank Mega? Oke, ini dia Bapak Ibu foreign flow-nya. Jadi asingnya tipis-tipis aja. Bisa dikatakan asingnya tidak lah. Tidak terlalu dominan atau megang ini. Kecuali ada komentar lain, data lain, silahkan Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah Bank Permata, BNLI. Kalau lihat BNLI ini dulu ada dari Astra, ada gonta-ganti pemiliknya dan melesak-melesak katanya. Ya kita lihat lah ya, sekarang dia mungkin bukan Kompas 100. Kita lihat income statement-nya dengan Sankey diagram, perintah di boardnya adalah SKF BNLI. Berikut ini adalah income statement-nya untuk tahun 2024 Bapak Ibu. Di top line-nya, revenue Bank Permata adalah 18,7 triliun, naik 7% dibanding tahun lalu. Cost revenue-nya juga naik dibanding tahun lalu ya. 15% naiknya menjadi 7,3 triliun. Hingga memberikan gross profit 11,4 triliun, naiknya tidak sebesar kenaikan cost revenue, naiknya hanya 2% dibanding tahun lalu. Operating expense-nya 6,8 triliun, turun 13% dibanding tahun lalu. Operating profit-nya 4,6 triliun, naik 38% dari tahun lalu ya. Keren ini. Lalu income before tax 4,6 triliun, naik 38%. Ini tidak ada operatingnya. Jadi tidak ada Bapak Ibu. Jadi sama ya, sedikit saja nih sama nih, pembulatan saja. Lalu kita lihat tax-nya naik 36%. Berarti mungkin ini besar dari operating yang besar nih. Bagus nih. 3,5 triliun, naik 38%. Bank Permata. Jadi sementara ini Bank Permata termasuk yang bagus nih Bapak Ibu. Kita lihat Speedo BNLI. Jadi dibanding Bank Mega jauh nih Bank Permata, bisa disandingkan dengan CMB, CMB Niaga, dan NSP nih Bank Permata nih Bapak Ibu. Lagi rame? Botnya Fear, supply-nya lebih besar pada demand. Kita cek dengan Star BNLI. Kita lihat rotasi dibanding dengan pergerakan komposit. Hari ini dia jatuh ya Bapak Ibu, relatif karena penguatan komposit maka dia tampaknya jatuh di mengarah ke panik ini. Oke, di sini kita lihat dengan VPA monthly BNLI. Kita lihat struktur besarnya. Dia kan naik kalau ada aksi korporasi naik. Saya nggak tahu nih dia bagi dividen, kayaknya bagi. Luar biasa sudah naiknya, mungkin 1, 2, 3, 4, mungkin 3 bulan yang lalu sudah ada yang tahu bahwa laporan keuangannya bagus maka dinaikkan. Akhirnya dia perhatiin, nah, laporan keuangan hati-hati dia turun. Itu saya nggak suka dengan laporan keuangan ini. Begitu sahamnya laporan keuangan bagus, sudah naik dulu 3 bulan yang lalu. Ya kita gimana ya, itulah kelemahan para pelaku pasar yang mengandalkan laporan keuangan. Tidak ada yang salah dengan perusahaannya, tapi entry-nya timingnya tidak tepat. Sudah naik tinggi baru ini, itu perilaku bandarnya tuh.
Oke, kita lihat VPA Weekly BNLI. Jadi kalau mau masuk ya tunggu, terpaksa harus sabar entry-nya, jangan masuk sekarang, begitu laporan keuangan FOMO. Oke, jadi ya laporan keuangan bagus tapi timingnya tidak bagus. Sok-sok jadi valuasi-valuasi, salah entry, loss juga. Oke, ini weekly-nya Bapak Ibu kelihatan sekali ya. Seminggu, 2 minggu, sampai 4 minggu aslinya sahamnya di profit taking, terjadi distribusi, tinggal dia tunggu jatahnya turun nih. Bapak Ibu lihat volumenya. Di weekly-nya kecil sekali. Jadi ini ketahuan akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Siap-siap untuk turun. Nah gini. Mereka memang nunggu laporan keuangan bagus. Para fundamentalis masuk, mereka profit taking. VPA BNLI kita lihat hari ini. Bagaimana pergerakan Bank Permata hari ini? Ini agak ramai ya market. Ya kan? Ini adalah akumulasi. Harusnya belinya di Desember. Marking up, distribusi. Jadi memang laporan keuangan untuk akhir tahun. Mungkin ini kalau saya duga sudah ada yang tahu. Sudah ada yang akumulasi. Lalu dia naik. Sekarang saatnya distribusi. Kalau dia close di bawah 2070, maka itu adalah siap-siap turun. Bapak Ibu kalau belajar Wyckoff ini nanti workshopnya volume price analysis ya. Jadi bisa baca market lah dengan Wyckoff itu. Kita lihat foreign flow BNLI. Bagaimana foreign flow-nya? Berikut ini foreign flow untuk BNLI Bapak Ibu. Kalau lihat BNLI dia asingnya benar-benar jualan saat tinggi-tingginya di sini. Ini dia pump and dump ya. Tapi masih belum keluar nih yang lainnya ya. Jadi gitu. Asingnya boleh dikatakan di sini mungkin asingnya keluar nih di awal Maret ya. Oke, itu untuk Bank Permata. Sekarang kita lanjut dengan Bank BTPN, Bapak Ibu. Ini kita lihat dengan Sankey-nya SKF TPN. BTPN sudah ganti nama perbankannya ya, tapi kodenya masih tetap. Dan yang menarik BTPS-nya ini anak perusahaannya. Baik, nama banknya sekarang berganti menjadi SMBC Indonesia. Oke, dari income statement-nya, kita bisa lihat revenue-nya adalah 23 triliun. Gede, meningkat 20% setelah bergabung ya. Dulu BTPN ini bank pensiunan kalau nggak salah. Sekarang jadi gimana? Nah, aksi-aksi koperasi ini yang luar biasa kalau di perbankan buku 3. Cost revenue-nya hanya 8,3 triliun, ya naik 24% untuk mendapatkan 23 triliunnya. Jadi gross profit-nya meningkat 26%, 15,2 triliun. Jadi cukup fair lah ya, meningkat cost revenue-nya, meningkat juga gross profit-nya ya, jauh 2 kali lipat malah hampir. Gross profit-nya, cost revenue untuk menghasilkan gross profit. Dari gross profit ini ada operating expense 11,1 triliun, meningkat 29% dari tahun lalu. Memberikan operating profit 4 triliun. 4,1 triliun, naik 20% dari tahun lalu. Nah, di sini income ya, warna hijau 16 miliar ya Bapak Ibu. Dan angka ini nanti tidak akan sama dengan yang ada di ini karena dia warna hijau ditambahkan menjadi ini. Ini harus dikoreksi lagi ya, disclaimer ya Bapak Ibu. Income before tax-nya 4,1 triliun, naik 19%. Lalu dari 4,1 triliun ini dia bayar pajak ke negara 900 miliar, naik 17%. Net profitnya keren, 3,2 triliun, itu naik 20% dari tahun lalu. Jadi kalau tiap tahun naik 20%, keren juga ya. Luar biasa nih perusahaan, kalau bisa konsisten. Oke, itu saja dia untuk income statement-nya lewat Sankey diagram. Kita lihat dengan Speedo BTPN. Saya nggak pegang BTPN, pegangnya BTPS malah. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BTPN. Tidak liquid ini berarti kalau tidak masuk Kompas 100. Nggak tahu ya kalau nanti masuk untuk periode berikutnya. Dia jatuh ke zona panik, Bapak Ibu. Kalau speedometer daily, Kompas 100. Kalau di luar Kompas 100 tidak ada speedometer weekly. Kita cek dengan VPA monthly. Lihat struktur besarnya. Kalau tidak liquid ini kan berarti volumenya maksudnya. Dari siklusnya malah dia turun. Nah, mungkin belum price in dengan laporan keuangannya karena dia turun ini bulan ini. Dia mengejar
bottoming di tahun 2020. Ini bottoming, marking up, distribusi marking down. Kalau udah turun berarti kesempatan kita dapat harga murah. Masalah di volume saja nih ya Bapak Ibu. Masalah di volume saja, dia tidak liquid. Kita lihat VPA weekly BTPN. Mungkin kalau dia dimasukkan ke Kompas 100 menjadi liquid kalau diborong oleh fund manager yang juga ikut indeks Kompas 100. Kita lihat weekly-nya. Turun ya. Nah, ini ciri-ciri volatilitas daily-nya tinggi, weekly-nya tinggi. Oh, jatuh ke bawah ini. Ini semacam spring ya, weekly. Kita lihat weekly-nya belum, masih ada di sini. Termasuk harga-harga murah lah. Bapak Ibu bisa lihat valuasinya nanti. Kita tunggu technical indikator, mau golden cross kah atau apa. VPA BTPN. BTPS-nya juga bottoming juga. Kita lihat untuk BTPN rame. Ya, jadi buy on weakness-nya di sini kalau sempat bisa borong harga diskon ya Bapak Ibu. Sekarang dia naik-naik kecil untuk turun lagi nanti Bapak Ibu. Jadi dia naik dulu, di atas sini ada supply, di sini ada yang nyangkut supply, nanti dia turun lagi memberikan secondary test. Pola-pola begini agak susah juga ini. Dia nutup gap dulu, nanti udah koreksi itu buy on weakness lah. Mainnya pakai monthly ini Bapak Ibu. Weekly atau monthly. Daily hanya untuk entry. Kita lihat foreign flow PIF BTPN. Foreign flow-nya untuk bank SMBC sepertinya tidak ini asingnya tidak masuk ya Bapak Ibu, kecil saja ya, tidak bisa kita harapkan asingnya untuk bergerak dan tidak perlu worry asingnya kabur dari BTPN. Karena kalau BBCA, BBRI asingnya kabur, nggak ada, langsung anjlok aja itu ya. Oke, baik, kita akan lihat keempat saham ini dengan perintah PVM. PVM BTPN. Bagaimana volatilitas mereka? Salah ya. Slice PVM sahamnya kita gabung ya. Harus minimum 2 karena kita membandingkan. Mulai dari apa tadi? PNBN spasi Mega spasi Bank Permata spasi BTPN. Ini salah ketik dia, nanti salah lagi. Nama perintahnya adalah PVM, Portfolio Volatility Map. 4 saham, bank buku 3. PVM PNBN. Tidak ada dalam list. Oh, ada yang tidak dalam list. Ini salah ketik PNBN. Benar nggak? Sebentar saya cek dulu. Nah, salah ketik ternyata Bapak Ibu. Oke. Oke, dari volatility map Bapak Ibu untuk keempat bank ini, kita tahu BNLI dan PNBN ini sudah naik tinggi Bapak Ibu. Dia juga sangat volatilitas pergerakannya. Sementara BTPN ini tidak liquid sepertinya hingga dia nggak bergerak kemana-mana termasuk Mega. Jadi, kalau BNBN dia naik tinggi, sudah naik tinggi ya, jadi itulah resikonya Bapak Ibu ya, dia volatilitasnya tinggi juga, nge-swing cocok ini, Bank Mega nggak kemana-mana, BTPN juga. Oke, jadi kita tahu karakternya. Sekarang kita cek dengan korelasi, PCM, salah ketik, ya maaf salah ketik ini. Jadi kadang-kadang kalau salah ketik, dia bilang tidak ada, padahal ada ya. Karena tadi kan kita lihat chartnya. Nah ini korelasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat Bank Permata, kan bagus dia tadi. Dengan Bank BTPN, ya korelasinya tinggi dan dia korelasinya terbalik. Satu naik tinggi, satu turun dalam, begitulah. Tapi BNLI dengan PNBN sama nih karakternya, korelasinya. Nah PNBN, dia bisa masuk kemana-mana Bapak Ibu. Ya, keempat sahamnya. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan juga menjadi 8 bank buku 4 ya. Jadi gabungkan, nanti bisa akses di Telegram botnya, akses sendiri korelasinya, termasuk kalau mau digabung dengan BBCA maksimum 10 saham. Bisa akses sendiri ya Bapak Ibu ya. Itu saja saya rasa untuk Sankey diagram income statement tahun 2024 untuk 4 saham perbankan buku 3 bagian kedua, mulai dari Bank Penin, Bank Mega, Bank Permata, dan BTPN. Kalau lihat di sini sih, kalau kita lihat BTPN dan Bank Mega tidak liquid, Bank BNLI dan PNBN korelasinya tinggi gitu ya. Bisa dipilih-pilih lah sesuai dengan profil.
Oke, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini untuk update-update lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.